Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pragita Endang Sumardianti, NIM A4 2018 0042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PLP2 saya dengan pola PMP Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan saya melaksanakan PLP2 di SMA Negeri 5 Surakarta. Selanjutnya saya akan memperkenalkan profil tentang SMA Negeri 5 Surakarta. Pada minggu pertama kami mengadakan observasi sekolah dan kami diadakan pertemuan dengan kepala sekolah, kesiswaan, dan guru pamong kami di sekolah. Pada observasi pertama, kami diperkenalkan oleh guru pamong kami masing-masing, di mana memperkenalkan apa saja ekstrakurikulernya dan guru-gurunya. Setelah kami melakukan observasi bersama guru pamong dan kepala sekolah dan kesiswaan, kami dipertemukan oleh guru pamong kami. Kami menanyakan apa saja yang seharusnya kami lakukan. Guru pamong tersebut memberikan arahan kepada kami untuk melaksanakan PLP2 di sekolah SMA Negeri 5 Surakarta. Guru pamong memberikan arahan mengenai materi-materi apa saja yang akan diajarkan oleh kami. Yang pertama adalah KD1, yaitu transport membran. Yang kedua KD2 tentang struktur tumbuhan. Saya mengajar pembelajaran tersebut pada kelas 11. Kelas 11 pada SMA Negeri 5 Surakarta itu memiliki 5 kelas, dari MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4, dan MIPA 5. Saya dapat kesempatan untuk mengajar di kelas 11 mata pelajaran biologi. Selanjutnya pada pertemuan pertama minggu kedua. Pada pertemuan ini saya mengajar kelas 11 di SMA Negeri 5 Surakarta. Pembelajaran tersebut mengenai materi transport membran, dan pada kegiatan pertama di minggu kedua ini saya mengajar tentang transport membran dan mempelajari tentang praktikum yang dilaksanakan secara online. Jadi kegiatan pertama ini yaitu praktikum transport membran secara online. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada kentang, yang kedua wortel, dan yang ketiga teh. Jadi dalam Zoom atau Teams atau video secara langsung, saya dan murid-murid praktikum secara online. Jadi saya memberi contoh kepada murid-murid. Salah satu contoh preparat yaitu kentang, saya akan memberikan contoh, dan setelah 5 menit kemudian praktikan memberikan contoh di rumah atau memberikan praktikum secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Jadi dalam praktikum ini saya mengasih mereka LKS atau lembar kerja siswa. Di situ ada tujuan, ada latar belakang, ada alat bahan, ada cara kerja, dan hasil, kesimpulan, dan diskusi. Jadi mereka mengerjakan praktikum secara online, secara mandiri di rumah masing-masing, dan mereka akan membuat laporan selama seminggu tentang transport membran. Jadi di sini waktunya 30 menit untuk penjelasan dan 30 menit untuk melakukan praktikum secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Jadi selama 30 menit saya kasih penjelasan, dan selama 30 menit siswa-siswi praktikum secara mandiri di rumah masing-masing. Selanjutnya 30 menit kemudian
siswa mempresentasikan hasil yang didapatkan atau hasil praktikum mandiri yang mereka dapatkan hasilnya seperti apa. Pada pertemuan kedua minggu ketiga, saya masih membahas tentang materi transport membran. Kalau yang minggu lalu tentang materi praktikum transmembran, yang kali ini membahas tentang materi keseluruhan transport membran. Jadi dalam minggu ketiga ini, pertemuan kedua, membahas tentang materi-materi yang ada di transport membran dan membahas masalah soal-soal yang diberikan di modul oleh guru mereka yang ada di sekolah. Jadi dalam pertemuan minggu ketiga ini, yang pertama membahas tentang materi-materi yang ada di transport membran, yang terakhir yaitu membahas tentang soal-soal transport membran yang sudah diberikan di dalam modul. Nah, selanjutnya pada pertemuan ketiga minggu keempat itu membahas tentang praktikum struktur tumbuhan. Jadi biasanya dilakukan di lab menggunakan mikroskop, dan kali ini dilakukan secara online, dan saya memberikan beberapa gambar yang sudah diteliti di mikroskop, dan saya memberikan ke siswa-siswa. Dan dalam pertemuan ini, yang pertama membahas tentang praktikum cara kerjanya, tujuan, alat bahan yang akan digunakan, dan kesimpulan dan foto-foto yang sudah saya berikan, misalnya tentang stomata dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini lembar kerja siswa praktikum struktur tumbuhan. Jadi, dalam praktikum struktur tumbuhan ini, saya memberikan beberapa gambar di LKS atau lembar kerja siswa. Gambar-gambarnya seperti yang sudah ditampilkan. Itu ada yang melintang, ada yang gambar batang, gambar akar, gambar daun, gambar bunga. Jadi, dalam LKS ini sudah saya kasih gambar, dan mereka akan gambar menggunakan pensil dan bisa diwarnai sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Jadi mereka meneliti seperti bentuk dan bagian-bagiannya mereka sebutkan. Bentuknya seperti apa, terus warnanya seperti apa, dan ini preparat apa. Jadi seperti itu. Jadi disebutkan bagian-bagian juga dari intinya, terus kloroplas, klorofil gitu. Nah, sama pada minggu keempat, pertemuan keempat, minggu kelima, membahas tentang materi struktur tumbuhan. Jadi sebelumnya kita membahas tentang praktikumnya, dan pertemuan keempat minggu kelima ini membahas tentang struktur tumbuhannya. Jadi tentang materinya dari akar, bunga, daun, batang, sampai yang paling keseluruhan. Jadi ada trikomata, ada stomata, seperti itu. Jadi kalau dalam SMA Negeri 5 ini, dalam biologi ini dilakukan secara praktikum terlebih dahulu, dan habis praktikum minggu selanjutnya adalah membahas tentang materinya. Nah, masih di struktur tumbuhan. Jadi dalam struktur tumbuhan ini, dalam semuanya sudah dilaksanakan dalam praktikum, terus pertemuan keempat minggu kelimanya materi. Nah, selanjutnya ini membahas tentang LKS, tapi menggunakan bentuk poster menggunakan Canva. Jadi dalam pembelajaran kali ini dibahas satu-satu dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang bisa menjawab akan mendapatkan poin. Jadi ini ada poster Canva dari batang, bunga, daun, dan akar. Jadi bisa dibahas satu-satu.
Nah, selanjutnya ini adalah RPP Transport Membran. Ini KD 3.2 Sekolah SMA Negeri 5 Surakarta, kelas 11 semester 1 misal materi tentang transport membran. Jadi, KD 3.1 ini menjelaskan tentang ciri-ciri transport aktif pada membran dan konsep tentang transport aktif melalui analisis struktur literatur. Yang KD 4.1 menganalisis dan menyusun hasil laporan tentang mekanisme transport aktif pada membran. Tujuannya, melalui kegiatan ini, pembelajaran dengan model PJBL, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri transport aktif pada membran dan konsep transport aktif melalui analisis studi literatur. Selanjutnya, dapat menganalisis dan menyusun hasil laporan tentang mekanisme transport aktif pada membran dengan jujur, bertanggung jawab, serta komunikasi yang baik. Oke, selanjutnya kegiatan pembelajaran pada KD transport membran. Yang pertama itu adalah pertemuan pertama itu adalah fase 1, menentukan pertanyaan mendasar. Fase kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang fase ketiga, menyusun jadwal. Terus yang pertemuan kedua yaitu ada fase 4, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Fase kelima, menguji hasil. Dan pertemuan ketiga, fase 6, mengevaluasi pengalaman dan presentasi hasil percobaan. Jadi, kegiatan pembelajaran pada transport ini ada 3 pertemuan, yaitu pertemuan pertama tentang perkenalan desain dan lain-lain, pertemuan kedua menguji hasil, dan pertemuan ketiga yang mengevaluasi dan presentasi hasil percobaan. Nah, selanjutnya RPP struktur tumbuhan. Sama sekolah SMA Negeri 5 Surakarta, mata pembelajaran biologi, kelas 11 semester 1 materi struktur tumbuhan. Tujuan pembelajarannya K.1 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. 4.1 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model PJBL, peserta didik mampu menjelaskan struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Selanjutnya, dapat menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan dengan jujur, bertanggung jawab, serta komunikasi yang baik. Selanjutnya sama dengan yang RPP transport membran. Kegiatan pembelajaran pada struktur tumbuhan itu juga ada 2 pertemuan. Yang pertama, fase pemberian pembahasan materi. Fase kedua, mendesain perencanaan proyek. Fase ketiga, menyusun jadwal. Pertemuan kedua, fase 4, melakukan praktikum dengan jaringan monokotil dan dikotil. Fase kelima, presentasi hasil. Fase keenam, membahas kultur jaringan. Jadi, terkait dengan transport membran itu ada 3 pertemuan, dan pada struktur tumbuhan ada 2 pertemuan saja. Ini ada beberapa cuplikan tentang artikel PLP 2. Judulnya yaitu pengaruh pembelajaran biologi secara daring terhadap keaktifan siswa SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2021 sampai 2022. Selanjutnya untuk mengenal artikel tentang yang pertama tentang metode. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2021 sampai 2022. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengamatan secara langsung. Saat pembelajaran secara daring berlangsung,
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian artikel ilmiah ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 dan siswa kelas 11 untuk mengetahui bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran secara daring atau dalam jaringan di SMA Negeri 5 Surakarta. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan sumber data berupa video saat kegiatan pembelajaran berlangsung di semester 1 SMA Negeri 5 Surakarta. Jadi, kami mengambil sampel dari kelas 10 dan kelas 11 di pembelajaran biologi. Selanjutnya tentang hasil pelaksanaan dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan metode observasi dengan media berbasis official 365. Penelitian ini dilakukan pada kelas 10 dan kelas 11 mata pembelajaran IPA Biologi di SMA Negeri 5 Surakarta. Siswa menunjukkan kurangnya keaktifan yang dimiliki oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut ditandai dengan kurangnya antusias siswa dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru ataupun pertanyaan saat proses pembelajaran daring berlangsung. Dengan adanya reward yang dengan adanya reward yang diberikan kepada siswa yang aktif selama proses pembelajaran, diharapkan hal tersebut dapat mempertahankan minat siswa dalam proses belajar mengajar meskipun secara online melalui media aplikasi. Jadi, kurangnya keaktifan siswa memunculkan ide seorang guru untuk memberikan reward agar siswa kembali aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan adanya pembelajaran secara daring, banyak siswa yang tidak fokus mengikuti pembelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sedikit siswa yang berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran. Sebagian belajar siswa cenderung diam saat ditanya oleh guru. Guru pun ketika proses pembelajaran berlangsung tidak fleksibel dalam memantau siswa. Berbeda dengan ketika pembelajaran tatap muka langsung di kelas. Guru dapat secara langsung memantau bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang diberikan melalui kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin sekian dari saya atau penjelasan saya mengenai PLP 2 saya, pola PMP di SMA Negeri 5 Surakarta. Mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.